Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita Ibu ingatkan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, mungkin ada beberapa siswa yang sudah pernah bertatap muka dengan ibu atau bertemu dengan ibu di kegiatan lain. Semoga pembelajaran kita menyenangkan walaupun lewat daring. Oke, mungkin ibu sudah berkenalan dengan kalian. Di sini untuk memulai pembelajaran ada baiknya sebelum kita memulai, apakah di sini anak-anak sudah sarapan pagi? Sarapan itu sangat penting ya, Nak. Karena apa? Karena dengan asupan makanan, insya Allah pembelajaran kita akan menyenangkan karena kita sudah siap jasmani untuk menerima pembelajaran hari ini. Dan selain itu, untuk memulai pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di minggu kedua ini kita memulai pembelajaran dalam keadaan daring, tapi tetap harus semangat dimanapun kita belajar. Oke anak-anak, silakan dibuka buku paketnya atau buku e-booknya yang kemarin sudah ibu kirimkan link. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita adalah memahami pembacaan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Dan yang kedua, sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun dan juga cara menulis Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya per kosakata. Jadi ada 3 tujuannya. Oke, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran pertama. Silahkan kalian perhatikan video berikut. Segera menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Langsung saja di ayat pertama. Qul ya. Nah, pada ayat pertama ini di awal kalimat sudah kita temui hukum mad jaiz munfasil. Hukum mad jaiz munfasil ini terjadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di depannya, ini hamzah, maka ia harus dibaca panjang 2 atau 5 harokat. Qul ya ayyuhal. Di sini kita temui lagi hukum tajwid lainnya yang disebut dengan alif lam qamariyah. Ini yang dinamakan alif dan ini yang disebut dengan lam. Jadi huruf alif lam qamariyah ini harus dibaca dengan jelas apabila ia bertemu dengan salah satu huruf yang akan Bapak tampilkan di bawah layar ini. Lanjut. Ayyuhal ka di sini disebut dengan mad tabi'i. Sekali lagi Pak tegaskan, huruf K panjang di sini disebut dengan mad tabi'i. Kita harus membacanya panjang 2 harokat. Ayyuhal ka. Nah, mad tabi'i terjadi apabila tanda baca kasroh, fathah, dhammah bertemu dengan huruf ya, waw, dan alif sukun, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Ini yang disebut dengan tanda baca fathah, ini yang disebut dengan tanda baca dhammah, dan tanda baca kasroh ini. Jadi di sini terdapat tanda baca fathah. Ini disebut dengan fathah tegak yang harus dibaca 2 harokat dan disebut dengan mad tabi'i. Lanjut. Ayyuhal kafirun.
run. Nah, pada kata run ini di sini kita harus membacanya panjang 6 harokat, bisa juga 4 dan juga bisa 2 harokat. Dan mat ini disebut dengan mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu terjadi apabila mat tabi'i berada di akhir kalimat, maka harus dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Inilah bentuknya. Kita lanjut pada ayat kedua. Di sini kita temui hukum mad jaiz munfasil di pada kata la. Itu adalah hukum mad jaiz munfasil dan terjadi apabila terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di depannya, maka harus kita baca panjang 2 sampai 5 harokat. Ingat, jadi pada awal kata la di sini kita harus baca panjang 5 harokat. Lanjut, a'budu ma. Budu ma, di sini kata ma di sini harus kita baca panjang 2 harokat. Karena di sini terdapat mat tabi'i. Apa bukti mat tabi'i itu? Di sini terdapat tanda baca fathah yang bertemu dengan huruf alif mati, maka harus kita baca panjang 2 harokat. Mata budun. Budun, di sini ada kata dun. Ini merupakan mat tabi'i. Tetapi karena berada pada akhir kalimat, maka mat tabi'i ini bisa berubah menjadi mat arid lis sukun. Nah, anak-anak, mat arid lis sukun ini harus kita baca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Sekali lagi Pak jelaskan, mat arid lis sukun terjadi apabila mat tabi'i berada di akhir kalimat, sehingga harus dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Masuk pada ayat ketiga. Wala, ini harus kita panjangkan 5 harokat karena ini merupakan mad jaiz munfasil. Antum. Nah, bunyi antum harus kita samarkan karena kata antum merupakan ikhfa atau memiliki hukum ikhfa yang artinya menyamarkan bunyi dan terjadi apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu 15 huruf yang ada di bawah ini. Lanjut, antum ini kita panjangkan 2 harokat. Ini merupakan mat tabi'i. Bidu juga di sini kata du. Ini merupakan mat tabi'i juga yang harus kita panjangkan 2 harokat. Abidu nama. Ini merupakan mad jaiz munfasil yang memiliki panjang 5 harokat. Abud, karena ini di akhir kalimat, maka huruf dal di belakang harus kita matikan sehingga terbentuklah hukum qalqalah. Abud. Lanjut pada ayat keempat. Wala, pada kata wala ini merupakan hukum mad jaiz munfasil yang harus kita baca panjang 5 harokat. Di sini harus kita baca panjang 2 harokat karena merupakan mad tabi'i di mana ada huruf fathah bertemu dengan huruf alif mati. Bidumma, bidumma. Di sini ada kata tanwin, tanda baca tanwin yang langsung bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Apa yang maksud dengan idgham bi gunnah? Idgham artinya melebur, bi dengan, dan gunnah artinya dengung. Idgham bi gunnah berarti melebur dengan dengung. Jadi berbunyi wala ana abidum ma'abattum. Abattum. Di sini bacanya tidak abadtum tapi langsung kita masukkan abattum. Ini merupakan hukum idgham mutajanisen. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisen? Idgham mutajanisen itu terjadi apabila terdapat 2 huruf yang sama makhraj, da dan ta.
dan beda sifat. Jadi langsung abadtum. Masuk ya pada ayat kelima. Wala antum. Pada kata wala ini dipanjangkan 5 harokat. Antum ini kita samarkan bunyinya, ini merupakan hukum ikhfa. Lalu abiduna ma a'bud. Di sini merupakan mat tabi'i yang harus kita panjangkan 2 harokat. Bidu nama bidu di sini juga adalah mat tabi'i yang harus kita panjangkan 2 harokat. Ma di sini harus kita panjangkan menjadi 5 harokat karena ini merupakan mad jaiz munfasil. Dan terakhir a'bud. Di sini terdapat hukum qalqalah karena terdapat huruf dal yang di belakang atau huruf dal di akhir yang harus kita wakofkan atau kita matikan, jadi berbunyi a'bud, maka harus menjadi hukum qalqalah. Masuk pada ayat ke-6. Lakum di sini terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf dal, maka disebut dengan izhar syafawi. Kita harus membacanya jelas. Nah, apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan juga ba, maka harus kita baca jelas semuanya. Lakum dinukum. Di sini kita panjangkan 2 harokat karena merupakan mat tabi'i. Dinukum lagi-lagi kita bertemu dengan izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di akhir ini merupakan hukum mad arid li sukun yang harus kita baca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Itulah penjelasan Bapak mengenai submateri Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sesuai dengan ilmu tajwid. Semoga kalian dapat memahaminya. Oke, setelah pembelajaran video tersebut, pemaparannya, kalian pasti sudah sedikit memahami apa itu hukum tajwid dan apa saja macam-macam hukum tajwid. Selain itu, sangat banyak sekali hukum tajwid yang harus kita pelajarin. Selanjutnya adalah pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Silahkan kalian baca buku di halaman 3 dan juga halaman 8 sebagai kegiatan literasi dalam pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Mungkin sedikit yang Ibu sampaikan bahwa Quran Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat di dalam Quran Surat Al-Kafirun terdapat 6 ayat. Quran Surat Al-Kafirun merupakan Quran surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena Quran Surat Al-Kafirun ini diturunkan kepada Rasulullah di kota Mekah. Apa perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Tentu kalian sudah tahu ya nak. Jika Quran surat Makkiyah, ia diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sedangkan Quran Surat Madaniyah merupakan surat yang diturunkan di kota Madinah sesudah Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Oke, kita sudah paham mengenai Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah coba kalian buka buku halaman 8 atau e-booknya halaman 8.
Di sana terdapat penggalan kalimat Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan di halaman 9 terdapat penggalan kata dari arti Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Coba kalian kerjakan, kalian tulis di buku agama Islam. Nanti setelah selesai kalian fotokan ke grup kita sebagai tugas hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Ibu akan menunggu tugas kalian. Walaupun terlambat tidak apa, asalkan mengumpulkan karena ibu anggap hadir. Walau kalian mengisi absensi pada hari ini tetapi tidak mengumpulkan tugas, sama saja ibu tidak anggap kalian hadir, ya. Untuk hari Sabtu biasanya akan kita adakan ulangan harian. Jadi jangan lupa juga ibu ingatkan kembali kalian untuk mempelajari buku paket kita dan modul. Nanti akan ibu screenshot materinya. Tidak jauh akan kita ambil pembahasannya di situ. Jadi jangan lupa belajar untuk persiapan hari Sabtu ulangan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.